Ya, baru dia ngomong. Gambar bagus, cerita bagus. Iya. Di milking juga hasilnya bagus. Oke saudara, maka dari itu akan kami pertegas. Ini dia tier list anime adventure Versi anime Kane. Oke, jadi kemarin kita sempat bikin nih video tier list juga, terutama video tier list 40 anime shonen. Dan itu lumayan banyak ya animenya ya. Dan Lumayan juga banyak. pada akhirnya kita menentukan bahwa setiap anime itu baik, tapi tergantung dengan bagaimana siapa yang menonton itu. Dan maka dari itu sebenarnya banyak anime yang mungkin tuh kayak pengen kita antara mau di A atau di S nih, karena banyak anime-anime bagus tapi kayak di dia mungkin di S, di gua mungkin di A, jadi mungkin banyak pertimbangan di situ. Nah kali ini akan lebih kita padatkan lagi nih. Ya, lebih dikit lagi. Tapi sebelum itu kita mau berterima kasih dulu untuk Abdul Mujib 102 yang udah kasih kita request untuk bikin video tier list ini. Nah ini adalah tier list dari anime adventure. Betul. Dia kasih request 2, adventure dan sports. Untuk yang sports kita bisa tunggu di minggu-minggu berikutnya. Siap. Oke. Oke, kita langsung aja. Anime Ini adventure. dia. Di depan kita sekarang udah ada anime adventure. Sekarang udah di belakang kita. Nah, sekarang di depan kita. Ya. Oke. Udah ada 25 anime adventure yang siap kita otak-atik tier list. Ya, dan reminder aja bahwa ini adalah anime tier list versi anime Kane ya. Jadi barangkali di luar sana ada tier list yang lain lagi ya, bisa kita maklumkan lah hal tersebut. Kalian juga masih tetap bisa untuk komen dan kita nanti bisa interaksi lagi. Yang kemarin di 40 anime shonen tuh gue cukup senang lah karena kita bisa saling berinteraksi kayak bang ini harusnya Dragon Ball di sini, harusnya di sini. Dan itu menurut gua asik sih interaksi-interaksi kayak gitu. Anime-anime yang kita taruh di C, di D, orangnya nggak sakit hati. Berarti kita bisa bilang kita cukup objektif. Oke. Objektif. Tapi kita nggak tahu, kita lihat tier list yang kali ini. Anime adventure. Let's go. Kita mulai dari anime pertama, ada Dr. Stone. Ada Dr. Stone. Kalau dari gua, Dr. Stone ini menarik karena dia menghadirkan adventure secara pemikiran yang berbeda. Maksudnya pemikiran tentang bagaimana itu ilmu pengetahuan, terus bagaimana adventure itu dibuat dan dikawinkan dengan pengetahuan. Mungkin dari gua bisa di A. Gua juga di A sih. Gua sebenarnya cukup tertarik banget sama Dr. Stone ini. Gue cukup engage. Sebenarnya gue bisa aja secara subjektif tuh gue masukin di S, tapi menurut gue di A sih dia masih cukup layak. Jadi di A boleh. Oke, kita naikkan Dr. Stone ke A. Oke. Nextnya ada Jiko Kuraku. Oke, ada Hell's Paradise atau Jigokuraku nextnya nih. Nah, menurut lu gimana nih anime ini, Pak? Wah, ini sih menurut gue anime yang unik banget dari segi visual stylenya, dari ceritanya juga menarik, ada plot twist dan bahkan karakter buildingnya itu masing-masing karakter itu oke semua. Gua antara di A atau S sih. Jujur menurut gue ini bagus. Iya sih bagus, menarik nih. Sama sih gue bingung juga nih antara di A atau di S karena anime ini timbul tenggelam sih, gue bilang cepet timbul tapi setelah udah di atas tiba-tiba hilang karena mungkin ketutup sama anime-anime lain ya pada di saat itu. Banyak anime-anime adventure yang muncul dan dia ini lumayan ketutup pada saat itu. Lumayan terkenalnya gue ingat tuh gara-gara adanya pembahasan-pembahasan di channel-channel, bukan channel-channel ya, maksudnya lebih ke arah postingan-postingan IG atau postingan-postingan Facebook yang tentang Jigokuraku gitu loh. Dan BTW ini nanti akan juga keluar season 2-nya. Cuma gue lupa deh, kalau nggak di Oktober nanti mungkin di awal tahun depan kali. Sama sih, gue mungkin bisa di A atau di S. Gue di A atau di S juga. Bingung juga. Lu lebih cenderung mana tapi A atau S? Kalau secara segi gambar dan juga plot twist penceritaan mungkin gue bisa taruh di S kali ya. Gue juga cenderung di S sih. Boleh kita taruh juga aku di S. Gue lihat agak kontroversial nih baru anime kedua dia. Oke, nextnya ada SAO. Next ada SAO. SAO ini juga merupakan anime yang apa ya, bisa kita katakan adventure yang salah satu
sesepuh mungkin ya, salah satu sesepuh dari sekai isekayan ya. Ya. Bagaimana dia masuk ke dunia game dan seterusnya. Menarik karena anime ini menjadi pondasi lah ibaratnya ketika kalian mencari anime-anime adventure yang berbau isekai tapi mau sesuatu yang beda, karena kalau di sini kalau lu mati lu nggak bisa hidup lagi. Yeah. Sebuah penceritaan yang menarik dan karakter tentu overpower ya, luar biasa. Si Kirito ya. Iya, gue pengen naruh di S tapi apa ya kira-kira yang bisa membuat gue menurunkan dia ke A gitu loh, gue masih bingung. Karena secara garis besar gue bisa aja langsung naruh ini di S karena lu sesuka itu. Apa bukan sesuka itu tapi memang suatu anime yang patut kalian coba, ibaratnya kayak gue mau cari anime isekai dan adventure, ini pasti patut buat kalian pertimbangkan gitu. Cuma kalau di Apa menurut gua, kekurangannya kira-kira bisa di A? kalau dari gue sih sebenarnya nggak ada kekurangan yang gimana, menurut gue kayak gue kurang engage aja sih. Oke. Cuma dia bagus. Gue juga sebenarnya kalau boleh jujur gue nggak nonton sampai habis. Gue belum nonton semua lah. Bagus, cuma ya bebas. Kalau gue balik ke lu, karena gue belum nonton sampai habis, jadi fair aja gue kasih ke lu. Untuk anime dengan hasil yang happy ending, mungkin gue bisa taruh di S ya. Oke. Gue tetap masih berpikir apa yang bisa membuat gue jatuhkan ini ke A, tapi belum ada sentimen gue untuk menjatuhkan ini ke A. Oke. Mungkin akan gue taruh di S. Kalau dari lu gimana? Oke, gue silahkan. Oke, kita taruh di S dari untuk S, Sword Art Online. Oke. Nextnya Mushoku Tensei. Ya. Wah, tapi ini Nah, ini yang ke satu ya? kayaknya kita anggap aja Ini yang seluruhnya ke satu. deh. Wah, kalau keseluruhnya gue banting cuy semua. nggak bisa gue pukul rata soalnya Mushoku Tensei. Kalau Mushoku Tensei dari Mushoku Tensei ya? Gue ingetnya antara Mushoku Tensei sama Slime Dataken. Mirip-mirip soalnya di gambarnya. Iya, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei Kalau Slime masih oke Dataken. lah. Masih bisa dipukul rata. Kalau Mushoku Tensei itu gini, pokoknya intinya yang pertama itu dia adventure banget, terus ada waktunya dia tuh slice of life. Kayak kerjanya cuma di sekolah doang nih. Terus baru yang kemarin kalau nggak salah season 2 part 2 itu baru dia adventure lagi. Kalau kita nonton pada masa dia slice of life itu kayak cacat banget menurut gua. Tapi waktu masuk ke adventure-nya yaitu di awal-awal sama di akhir-akhir, wah asik. Terutama ketika dia lagi war gitu ya, lagi fight gitu-gitu. Bagaimana dia menggunakan sihirnya, terus juga feel sekolah sihirnya nih berasa kayak nonton Harry Potter. Ya. Cuman ya versi lightnya lah ya. Gua sih jujur banget bisa masukin ini di A atau S sih. Gua di A sih, karena ya ada kecenderungan slice of life-nya dan kadang-kadang ngebosenin juga gitu loh. Iya benar sih. Oke, kita taruh Mushoku Tensei di A. Oke, nah nextnya Bleach. Kalau gua sih kayaknya gua akan langsung tembak di S, karena adventure dia di awal banget itu untuk nyelamatin Rukia itu berasa banget adventure-nya. ya pada saat mau nyelamatin Rukia ya. Iya. Yang di atas menara tower itu. Iya betul. Terus makin ke belakang sebenarnya adventure-nya menurut gua rada berkurang sih, bukan lebih ke adventure, lebih ke shonen-nya lebih berasa. Kayak banyak battle-nya segala macem. Kalau adventure kan lu kayak menjelajahi suatu tempat, battle, menjelajahi lagi battle gitu kan. Kalau sekarang lebih ke banyak battle-nya, jadi lebih seru juga sih. Cuma tetap aja itu menurut gua Bleach salah satu anime big three yang perlu kita respect banget lah. Oke banget sih menurut gua. Salah satu hal yang bikin gua tertarik dulu banget tuh buat nonton Bleach adalah ketika sosok manusia ini bisa ngeliat hantu gitu. Iya. Habis itu nusuk Indigo. Cuma emang kalau lu nonton Bleach tuh dari awal lu ngikutin, di tengah-tengah tuh setelah nyelamatin Rukia tuh dia rada drop menurut gua. Iya, tense-nya jadi drop. Iya. Cuma pas balik lagi ke TYBW yang tahun lalu ya, itu mantep banget kan. Itu berasa banget. Feel lawan Kaido ya. ya. Lawan Kaido ya. Gokil sih. Cuma bebas. Cuma dia tuh ini sih ya, sayangnya kalau yang dulu-dulu tuh gue lupa tuh episode keberapa ya, pokoknya 50 ke 100 atau berapa puluh ke 100 atau berapa ratus ke berapa ratus gitu, itu kayak ya bener yang lu bilang, setelah dia berhasil nyelamatin dari Menara Tower itu kayak agak kurang jadi tense-nya ya.
Iya, tapi tetap masih adventure. Dia kan ada, kalau nggak salah ada lawan itu tuh, lawan Aizen. Oh iya, tapi yang menarik adalah di sini karakternya banyak dia kayak Naruto dia. Iya, Karakternya banyak dia. Iya. ini menurut gua salah satu kelebihan dari Big Three lama sih. Jadi dia karakter world buildingnya tuh karakter banyak banget. Menarik. Naruto, Bleach, One Piece, Dewa dah. Mungkin bisa gue taruh di S sih. Bisa di S, bisa di A, bisa menurut gua. Iya. Tapi antara S sama A. Kayak gue mau naruh di S, cuman kayak duration buat lu nontonnya juga lumayan panjang gitu kan. Ya, Mungkin di A deh gue. guys. Oke, nextnya ada Apa nih? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, mantap nih anime. Secara visual gue suka banget, secara penceritaan juga gue suka banget. Apalagi penerapan editingnya di Cowboy Bebop ini berasa banget, potongan-potongannya, terus juga lu akan merasakan gimana nonton detektif ala-ala angkasa, luar angkasa. Tapi maksudnya luar angkasa tuh enggak apa namanya, yang Apollo 1 gitu. NASA gitu enggak. Maksudnya adventure-nya ke berbagai planet gitu ya. Betul. Berbagai planet dan Adventure sih dia. iya menarik karena di tahun itu dan penerapannya sangat menarik banget cuy. Bahkan lagu openingnya juga tenet. Ya, ya, itu yang paling ikonik tuh. Iya, salah satu lagu ikonik selain Detektif Conan ya. Cuma kalau gue karena gue nontonnya baru-baru kan, jadi mungkin kayak gue kurang relate sama ininya sih, sama grafisnya segala macem, ceritaan grafisnya. Mungkin kalau di zaman dulu ini terlalu oke sih. Iya, zaman dulu. Karena ya kayak lu bilang di zaman itu udah bikin luar angkasa kan. Gue kalau nggak di A di B sih. Sama. Tapi kalau untuk segi penceritaan gue suka banget ini. Apalagi penerapannya tuh bener-bener kayak lu nonton Sherlock Holmes. Iya. Pemecahan masalahnya tuh menarik banget dah. Buat kalian yang suka misteri terus pemecahan masalah, boleh banget nih nonton ini. Gue di A sih, Cowboy Bebop. Guys. Tapi jangan berharap kalian akan menemukan visual kayak Kimetsu no Yaiba di sini. Awas aja nyari, kok gambarnya begitu bang? Iya, tahun berapa? Ya, baru dia ngomongin. Langsung naik es lah. Langsung lah. Penjelasan dulu. Gak perlu lah. Gambar bagus, cerita bagus. Iya. Di milking juga hasilnya bagus. Tapi ini kita kasih opini dikit. Kalau menurut gua Kimetsu itu nggak sepenuhnya adventure banget. Karena dia itu kalau lu nonton misalnya Mushoku atau misalnya Jigoku Raku gitu kan, dia tuh berasa banget adventure-nya. Dia berasa banget menjelajahi sesuatu gitu loh. Kalau di Kimetsu itu rata-rata misalnya di satu season itu karena lu mau mengalahkan satu musuh makanya lu harus kayak menjelajahi tempat itu gitu loh. Jadi kayak bukan hidup untuk adventure gitu. Iya. Jadi kayak bukan emang tujuannya untuk adventure tapi tujuannya untuk mengalahkan musuh dan dia harus mencari musuh itu gitu loh. Kayak misalnya di distrik Hiburan misalnya. hiburan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah misi ya, nyelesain misi. Betul. Nyelesain misi untuk dapetin adventure-nya. Betul. Jadi bukan yang adventure yang menjelajahi banget ya. Kalau kayak Dr. Stone itu kan menjelajahi banget tuh. Kayak gitu doang sih menurut gue minusnya kalau di tier list khusus anime adventure. Tapi kalau anime shonen nggak usah diragukan. Oke. Nextnya ada salah satu anime sepuh dari Global TV. Ya. Naruto Shippuden. Ini bagus, adventure-nya juga bagus. Bagus. Cuma sorry to say, kalau menurut gua kayak karena Big Three itu kan ada 3 ya. Gue engage ke 2 lainnya. Gak gitu engage ke Naruto-nya. Walaupun dari segi karakter, dari segi cerita, dari segi battle, adventure semua bagus. Cuma gue kurang engage aja, apalagi kayak di akhir battle dia tuh harus ceramah gitu, kayak menurut gue rada ngedragging aja sih. Dan kalau ini open to discuss ya. Oke. Jadi menurut gua nih sebenarnya kita lumayan banyak kesuap Naruto nih dari acara-acara TV. Nah kalau misalnya kita cari sendiri di Netflix misalnya atau di Station misalnya atau website-website streaming yang legal lainnya seperti itu untuk cari Naruto doang itu kayaknya
Misalnya tiba-tiba Naruto muncul nih, baru aja muncul tanpa kita disuapin dari TV-TV lokal nih. Gue yakin kalian pasti nggak akan ngejar Naruto banget. Kalian pasti akan ngejar entah itu Kimetsu no Yaiba, entah itu Sword Art Online dan lain sebagainya gitu loh. Pasti akan kebanting karena secara penceritaan dia banyak kayak ya itu tadi, banyak ngedongengnya, terus banyak kayak sebelum berantem nih kayak bicara dulu dia dalam hati cuy. Sepertinya aku sudah siap untuk menyiapkan cakra. Ada gitu-gitu ya dulu kan. Jadi orang nontonnya juga kayak kapan berantemnya nih gitu. Lama juga gitu pembawaannya. Jadi mungkin karena banyak yang kita dapat sugesti itu akibat nonton dari TV lokal ya. Jadi mau nggak mau karena ya hiburan kita itu kan pulang sekolah atau pulang main bola misalnya nonton Naruto. Walaupun di luar itu battle-nya tetap oke ya. Battle tetap oke. Mungkin karena kita berdua referensinya juga sama. Maksud gue kayak di antara Big Three ya kita prefer One Piece. Ya. Terus baru jujur kedua gue baru Bleach. Gue nggak apa ya, kalau Naruto tuh mungkin banyak orang tuh yang engage sama Naruto tuh karena merasa besar dengan Naruto. Tapi kalau gue besar dengan One Piece. Gue suka Naruto nih karena Naruto itu seperti hidup gue itu selalu sendiri nih. Terus ya kan lu nggak jadi Hokage, iya. Cuman seturut dengan perkembangan dan lain sebagainya, iya karena lu dikasih makan oleh TV lokal jatuhnya kan. Coba kalau lu cari sendiri Naruto di website streaming misalnya, ya nggak akan gue yakin nggak akan seniat itu lu akan mencari anime ini. Gitu. Iya, karena susah juga kayak ya emang dia kalau dibandingin sama anime sekarang susah juga. Betul. Kecuali di remake ya dan di apa ya lebih disesuaikan lah sama zaman sekarang gitu. Betul. Oke, secara garis besar jadi kita taruh di tier. Gua di A sih. Gue di B. Kontroversial banget. Berbahaya. Fanbase banyak. Ya gue di A sih. Ya gue di B lagi. Ya udah di A masih oke lah kayaknya, masih oke lah. Karena kita ya mungkin melihat secara adventure masih oke soalnya banyak misi yang dikerjakan gitu ya. Dan dramanya juga oke. Hunter gua nggak 100% ngikutin banget Hunter x Hunter, cuman gue jujur gue belum nonton. Gua nggak sampai expect banget sih Hunter x Hunter ya. Dia memang tensinya lebih kencang daripada Naruto di awal-awal ya. Cuman kalau udah mulai ke tengah gua agak kurang ngikutin sih. Gue belum nonton. Mungkin dari gue bisa di A sih Hunter x Hunter. Oke. Boleh. Nah, Oke. Kita yang menarik nih, ini kayaknya mungkin udah hampir setengahnya ya. Iya. Cuma belum ada yang di bawah A. Wah, Betul. Emang adventure-nya menarik. Lanjut aja. Next. Yang ini kayaknya langsung aja, Pak. Nah, ya, langsung aja. Langsung aja juga, Pak. Salah. Oke. Ini kalau kita ngomongin secara adventure ya. Itu juga kita udah nggak usah ngomong lagi karena dari segi adventure berasa banget pulau ke pulau. Memang anime yang gue rasa diciptakan untuk adventure gak sih? Iya benar. Sampai ada istilah kayak ini mah sengaja nih diciptain supaya ceritanya nyambung terus sampai 20 tahun nyambung terus, ending One Piece-nya nggak ditemu-temuin karena pengen ngejar adventure-nya. Ada aja yang ngomong gitu. Iya, adventure-nya gila banget sih. Oke, next, Dungeon Meshi. Gue haven't seen sih. Gue juga. Ada satu anime lagi tentang adventure juga, masak-masak juga, cuman bukan ini. Itu gue ngikutin tuh, asik juga. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist tuh nonton sedikit dong. Gue juga. Soalnya gue kurang engage dengan anime yang berbau-bau barat. Karena ini bukan Japanese style. Berarti awetnya juga kurang ini dong. Kurang masuk dulu dong awetnya. Sedikit. Kan dia western. Iya, sedikit kurang masuk. Ini agak-agak sedikit western. Mungkin gue lebih bisa dimasukin ke Heaven Shin sih karena gue nontonnya masih dikit banget. Gua B sih. Mungkin Heaven Shin sih. Gua nggak berani berkata banyak karena bukan genre gua banget. Karena banyak unsur-unsur yang bukan Jepang banget gitu loh di sini. Iya, dan jujur banget gue mau ngomong apa juga gue gak tahu karena ada temen gue yang bilang bagus, ada juga yang bilang kayak B aja gitu loh. Ya gue belum tahu, gue nggak bisa nilai. Jadi gue kayak masuk ke Heaven Shin sih. Heaven Shin. Nah ini sebenarnya ini anime shonen yang cukup bagus.
Cuma kalau dari segi adventure kayaknya gue taruh di B. Sama, karena adventure dia nih makan waktu ya. Dan sayangnya dia tuh ada beberapa episode yang nyambung, misalnya 2 episode nyambung, 2 episode lainnya lepas kayak gitu. Jadi lu nonton episode 3 sekarang sama lu besok nonton episode 4 tuh kayak nggak episode 3 episode 4 juga sih, mungkin lebih tinggi lah, kayak episode 22 misalnya, episode 23 lu ada jarak buat episode-nya lu tonton lagi tuh kayak masih nyambung aja gitu loh. Soalnya ya mungkin banyak bercandanya, jadi untuk fightingnya, adventure-nya jadi agak kurang di situ. Jadi kayak lu kehilangan beberapa momen juga nggak akan terlalu nutup banget. Nah itu juga buat gua kayak sebuah kekurangan juga sih jatuhnya, kayak lu kebanyakan filler. Ya, dan menurut gua kalau dari segi adventure sih dia oke ya, dari segi adventure. Karena dia emang kan misi dia kan benar-benar harus menjelajah ke misalnya ke pulau lain atau ke benua lain. Ya cuma yang sayang itu sih dari segi animenya sendiri, dari insight animenya sendiri kayak banyak bercandanya, berantemnya terus kayak gak terlalu intens, kayak cuma beberapa menit selesai. Terus banyak banget fan service juga ya. Iya betul, mengurangi itu sih emosi sih, tensi itu. Dan juga gue kadang berpikir gimana caranya seorang naga merawat seorang anak. Next, Pokemon. Nah, Pokemon ini menarik sih. Gue suka sih ini. Ini menemani masa kecil kita banget. Iya, ini menemani banget. Cuman mungkin karena sekarang udah bukan eranya lagi. Bukan era apa namanya? Kalau anime untuk anak-anak Kodomomuke. Iya. Kodomomuke udah bukan Kodomomuke lagi, kita sekarang udah lebih ke arah shonen. Dan ketika nonton anime Pokemon itu kayak agak kurang jadinya ya, kebanyakan mainnya tuh jadi kayak apa yang gue cari nggak ada gitu di sini. Tapi adventure seru. Zaman dulu sih ini oke banget. Oke banget. Gue sih bisa masukin di A atau di B sih, karena jujur banget gamenya pun juga. Gamenya menarik. Wah gokil, cak, ini game paling dewa tadi waktu masih kecil. Apalagi game pakai kartu yang ditos. ya bukan yang itu dong. Itu juga seru sih. Iya di B lah. Di A masih bisa, cuman kalau di A tuh kayak lu mau nonton lagi nggak mau. Banyak lagi aja. Lu bilang One Piece banyak, anjing ini juga banyak. Ini juga enak kayak yang nonton dari awal. Betul. Ya boleh lah, silahkan di B. Di B lah ya. Nextnya ada Kaminoto. Wah ini Tower of God. Ini seru sih. Seru, menarik, dan saat ini gue juga masih mengikuti untuk season 2-nya karena menarik banget ceritanya. Dan adventure-nya masih sebenarnya nggak berasa banget sih, karena dia cukup menjelajahi satu lantai demi satu lantai gitu. Tapi ya cukup oke sih, dalam misalnya kayak pertama dia mau ketemu sama Rachel, jadi tujuannya jelas. Tujuannya dia mau menjelajahi si tower itu tuh jelas gitu loh. Iya. Hal-hal menarik dari anime adaptasi webtoon itu adalah mereka tuh banyak plot twist. Oh oke. Mereka tuh banyak plot twist. Paham. Terutama di season satunya, di mana kayak ternyata si wanita yang dia suka ini justru orang yang mengkhianati dia gitu loh. Itu berasa banget sih. Iya. Kesel ketika berhasil diselamatin malah didorong gitu ke akhir. Ya, itu berasa. Iya. Itu hal yang akan jarang lu temui di anime-anime lain. Gue di A sih. Gue mungkin bisa di A sih. Gas. Oke, ini adalah To Your Eternity. Ini gue Evansin. Gue juga Evansin. Tapi kalau kata Bapak Iqbal, scriptwriter kita kata ini sangat bagus. Untuk adventure ini sangat bagus. Jadi buat kalian yang nonton, apalagi yang udah nonton To Your Eternity, silahkan tulis di kolom komentar apakah sebagus itu atau gimana menurut kalian nih untuk dari anime adventure. Silahkan tulis di kolom komen. Oke, next. Oke, ini juga udah nggak usah di ini lagi lah, nggak usah dipertimbangkan lagi lah. Kayak tadi kalau lu bilang One Piece itu emang dibikin untuk adventure, ini juga. Jadi menurut lu seperti apa anime ini? Menurut gue ini kayak simbol dari anime adventure tuh adalah ini. Anime adventure tuh kayak gimana sih bang? Ini, ini anime adventure. Gue udah udah sulit lah untuk diperdebatkan. Ini S sih. Oke, kita taruh di S. Oke, next ada Gintama. Salah. Bukan.
Salah. Inuyasha. Bagian utama. Mirip sih. Mirip sih rambutnya. Kalau dari sini rada-rada biru. Ada Inuyasha. Gua suka banget sama lagu-lagunya Inuyasha. Wah. Gue banyak banget lagu-lagu Inuyasha. Cuma kalau dari gue nggak tahu ya, mungkin cukup adventure sih. Cukup adventure, cuman nggak sampai kayak wah gitu, enggak. Gue di B sih guys. Sama di B. Ini Sisa 2 anime terakhir. ada Tate no Yusa, Tate no Yusha. skenario balas dendam. Anime balas dendam dengan From Zero to Hero. Menarik banget nih. Dan dia bisa ngubah apa ya, persepsi dari satu negara kepada dia. Menurut gue season satunya tuh epic. Epic banget. Season 1 tuh terlalu bagus. Cuma sayang karena dilanjutin sampai season 2, season 3 itu udah awal mula kehancuran dari anime ini sih. Ini khusus kalau kalian tanya season 1 gue akan kasih S. Jadi kalau dari season 2, season 3 lu gabungin semua bah. Mungkin Udah kayak anime overpower biasa ya jadi. Iya, dan adventure tuh kurang berasa jadinya. Battle gagah battle anjing. Dia tuh jadi kayak di season 2, season 3 itu dia mulai kayak bangun negara kayak Rimuru. Iya, kayak Rimuru. Battle-nya juga nggak banyak. Adventure-nya juga jadi kurang. Ya. Ada konsepsi yang aneh gitu loh. Kalau dari season 1 sih gue berani kasih A sih. Cuman makin kesini makin kurang sih. Gue berani kasih S aja season 1 mah. Iya. Gue kasih A atau B sih, cuma gue lebih cenderung ke B. Betul, Bella. Oke, ini dia. Last, Ada anime Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier. Wadah. Ini anime kesukaan gue juga nih. Si kepala burung. Adventure-nya berasa sih. Adventure berasa. Gue nonton anime berkonsep game selain SAO yang asik ya ini salah satunya gitu. Ini juga berasa. Cuma bedanya ini lu bisa bolak-balik jadi antara dunia nyata, dunia game. Dan di dunia nyata dia ada storyline-nya sendiri, di dunia game dia ada storyline-nya sendiri. Menurut gua menarik banget. Dan skill dia juga bukan yang overpower banget, tapi dia cukup jago. Jadi kita kayak, menurut gue engage sih sama karakter utamanya. Gue di A sih. Gue pengen taruh di S sih, tapi Lawannya berat bro. lawannya berat ya. Ya masih bisa di A lah. Bahkan sebenarnya kalau lu lihat nih di S ya, ada 5 ya. One Piece, Free Ren, Kimetsu, SAO, Jigoku Raku. Menurut gua Jigoku Raku sama SAO itu belum pantas disandingkan dengan tiga anime ini. Cuma ya karena nggak ada ya di tengah-tengah S sama A ya. Jadi kita makin di S. Ya jadi beginilah ya penampakan dari tier list anime adventure versi anime Kane. Gimana menurut kalian? Apa yang mau diubah? Silakan. Kita akan sangat terbuka dengan pendapat-pendapat kalian karena kita senang banget untuk berinteraksi dengan kalian. Apalagi kayak yang di kemarin video tier list anime shonen itu menarik banget. Silahkan tulis pendapat kalian. Kalau misalnya kalian juga punya request lagi kayak si Abdul Mujib 102 tadi, silahkan juga tulis. Atau misalnya Bang Abdul mau nulis lagi, request lagi, silahkan banget. Kita akan dengan senang hati menerima masukan-masukan dan juga request-request konten. Segitu aja dari Anime Kane. Azas.